Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 IoT Gizi Undip angkatan 2020 dengan anggota Gulam, Wahyu, Clara, Anissa, Anya, dan Sekar. Di sini kami akan membawakan review dari NVIDIA Conference GTC 21 dengan judul Artificial Intelligence in Medical Imaging and Smart Medical Device yang dibawakan oleh Terence Chen, CEO dari US United Imaging Intelligence. Selamat memperhatikan. AI in Medical Imaging merupakan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membantu para tim medis dan menyediakan pengembangan hasil klinis. Kecerdasan buatan ini dapat menggambarkan kesehatan diantaranya dengan penggambaran, scanning, dapat dilakukan tindak lanjut dari hasil scanning, mendiagnosis, terapi, dan juga prediksi. Teknologi AI dalam medis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada UAI Insight yang digunakan untuk memberdayakan alat medis dan membuatnya menjadi lebih cerdas dalam menghasilkan dan memproses penggambaran medis dengan efisien. Lalu yang kedua, ada UAI Portal, di mana ini dapat menyediakan berbagai macam AI yang berguna untuk membantu dokter dan tenaga kesehatan profesional. Dan yang terakhir ada UAI Research Portal yang berfungsi dalam memfasilitasi tenaga klinis. Bagaimana AI dapat membantu pelayanan medis? Banyak ahli percaya bahwa AI ini dapat menggantikan radiologis. Akan tetapi, menurut survei dalam praktek klinisnya, sekitar 93% AI ini tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. AI hampir tidak dapat dioperasikan tanpa adanya pengendali atau operator. Perusahaan UAI ingin mengembangkan AI menjadi lebih baik lagi yang dapat berfungsi sebagai teman bagi para tenaga kesehatan. UAI Insight. Alat-alat yang biasa digunakan untuk membantu tenaga kesehatan contohnya seperti MRI, CT, PET-CT, PET-MR, X-ray, dan juga RT. AI ini dikembangkan memiliki banyak keunggulan, yaitu cepat, jelas, aman, presisi, ACS, TPS, Delta, and Hyper DLR. AI ini telah diimplementasikan ke dalam teknologi alat-alat medis seperti medical scanner agar dapat berfungsi secara efektif dan lebih cerdas. UAI ingin membuat medical scanner yang berkualitas, tidak merusak, dan sangat akurat. Yang pertama ada MRI. MRI ini memiliki kualitas penggambaran yang sangat baik. Akan tetapi, kekurangan MRI adalah teknisnya yang rumit sehingga memerlukan operator atau pengendali MRI yang terlatih. Perkembangan AI dalam MRI dibutuhkan dalam menyederhanakan dan mengoptimalisasikan gambar untuk meminimalisir ketergantungan dalam memfasilitasi alat kesehatan. MRI terkini dapat melakukan 268 scanning selama 15 jam. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan AI di bidang kesehatan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas teknologi medis. ACI atau AI Assisted Compressed Sensing ini dapat men-scan keseluruhan gambar badan dan dapat juga ditemukan pada waktu tertentu. Dalam C-spine, bila di-scan membutuhkan waktu sekitar 99,8 detik, panggul 99 detik, ankle 96 detik, kepala 88 detik, L-spine 94,8 detik, pelvis 73,4 detik, dan lutut 98 detik. ACIs ini telah diuji terhadap lebih dari 2 juta sampel percobaan dari berbagai bagian tubuh. Terlihat perbedaan pada penggambaran hati antara akuisisi dengan beberapa penahan nafas dengan akuisisi dengan ACIs yang dilihat dari penggambarannya.
Akuisisi pada ACIs ini lebih cepat terdeteksi dengan sekali tahanan nafas. Image Quality Control. Tidak dapat dipungkiri bahwa MRI juga dapat menghasilkan kegagalan dalam pengambilan gambar. Kualitas penggambaran dapat terekam buruk dan biasanya hal tersebut disadari oleh teknisi setelah pasien pergi. Hal tersebut menimbulkan pasien harus melakukan rescan yang tentunya sangat tidak efektif. Sehingga diperlukan adanya imaging quality control untuk meminimalisasi resiko tersebut. Portal kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Portal klinis untuk para dokter. Suatu platform mencakup berbagai penyakit dan aplikasi klinis. Platform ini memungkinkan untuk mengoptimalkan alur kerja atau workflow klinis hingga akhir. Terdapat sekitar lebih dari 20 aplikasi. Seperti yang tertera pada gambar, platform ini dapat mendeteksi berbagai penyakit dengan scanning bagian tubuh, yaitu contohnya scanning bagian paru-paru, otak, kardiovaskular, dan juga pergelangan tangan. AI untuk mendeteksi berbagai macam penyakit. AI dapat mendeteksi berbagai macam penyakit seperti keretakan pada tulang rusuk, nodul paru-paru, limfaden, pneumonia, kanker esofagus, tumor spinal, metastasis tulang, dan breast mass atau lesions. AI ini dapat menganalisis secara kontekstual, mengklasifikasi sebuah penyakit, menyatakan penyakit dalam bentuk angka, dan dilengkapi dengan layar 3 dimensi. AI dapat menganalisis penyakit arteri koroner. Selain penyakit-penyakit yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, AI juga dapat menganalisis penyakit arteri koroner. Dilihat dari gambar di samping, AI dapat memperlihatkan ruas-ruas koroner CTA yang akurat dengan standar SCCT. Visualisasinya 3 dimensi dari VR atau CPR, otomatis akan mendeteksi stenosis yaitu penyempitan, memproses dalam waktu 20 detik, dan masih banyak lainnya. Kegunaan NVIDIA Tensor RT antara lain dapat menjadi sebuah percobaan klinis di berbagai rumah sakit, dapat membantu dokter radiologi yang masih belum berpengalaman. Kelebihannya, Tensor RT secara efisien dapat mempercepat waktu ke depan hingga 40%. Memiliki memori GPU yang lebih hemat hingga 50%, memiliki tingkat sensitivitas 26% ke atas, dan tingkat efisiensi 28% ke atas. Tensor RT ini telah tersebar luas di China, Eropa, dan USA. Sekitar lebih dari 100 rumah sakit dengan 200.000 pasien telah menggunakannya. Hasil klinik dengan workflow lebih efisien. Bisa dilihat dari gambar berikut. Terdapat dua workflow, yaitu tradisional atau manual dan artificial intelligence. Tradisional workflow ini membutuhkan waktu 30 menit, sedangkan AI workflow membutuhkan 8 menit. Bisa disimpulkan bahwa jika menggunakan AI workflow, maka waktu akan lebih hemat 70%. Portal penelitian kecerdasan buatan. Portal penelitian untuk penelitian klinis. AI didesain fleksibel, terdapat tools yang digunakan untuk pengeditan sesuai dengan keinginan para pengguna. Gambar berikut ini merupakan fitur-fitur yang terdapat pada AI, antara lain manajemen proyek penelitian klinis, manajemen data, memproses gambar, dan analisis statistik. Kolaborasi penelitian COVID-19. Gambar pertama ini merupakan beberapa tools yang tersedia untuk membantu penelitian COVID-19, antara lain yaitu mesin pemetaan gambar, mesin klasifikasi, mesin deteksi, mesin segmentasi, dan mesin pendataan. Untuk gambar kedua merupakan scanning paru-paru, yaitu untuk melihat penyebaran virus corona dalam paru-paru. Portal penelitian klinis. 1. Manajemen proyek. Penelitian klinis merupakan pengelolaan sumber daya, proyek, dan manajemen subproyek. Yang kedua, manajemen data merupakan pencarian sematik dengan unduh atau unggah dan training manajemen data. Yang ketiga, pengolahan citra merupakan mendukung pembelajaran online dan penyempurnaan model. Yang keempat, analisis statistik merupakan laporan generasi, analisis, dan perbandingan hasil.
Solusi untuk membentuk COVID-19. Yang pertama, pemindaian tanpa kontak, yaitu posisi pasien dan alur kerja pemindaian berbantuan. Yang kedua, triase. Triase yaitu deteksi dini, diagnosa, karantina, dan pengolahan. Yang ketiga, klasifikasi yaitu normal, viral, dan non-viral. Dan yang terakhir, analisis dan mengikuti. Aspek perawatan kesehatan. Yang pertama, universal. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, terukur. Keempat, tepat. Kelima, pasang. Keenam, berkembang sendiri. Ketujuh, kuat. Dan yang terakhir, otonom. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai platform tepi mandiri atau self-contained edge platform. Platform tepi mandiri atau self-contained edge platform adalah alat yang menggunakan modul komputasi on-board untuk inferensi jaringan neural yang sangat efisien. Selain itu, konsumsi daya pada alat ini juga cukup terukur, dapat diperluas, dan juga konsumsi dayanya rendah. Kemudian, alat ini mampu merevolusi alur kerja dengan cara mengaktifkan alur kerja pemindaian tanpa kontak dan juga melindungi petugas kesehatan selama pandemi dan mengurangi interaksi dan paparan fisik yang tidak perlu. Platform tepi mandiri atau self-contained edge platform sendiri bekerja dengan bantuan alat kecil seperti pada gambar di samping. Alat tersebut memiliki desain ramping dan pemasangannya cukup mudah. Alatnya cukup rapat dan rapi serta desainnya juga elegan. Alat ini juga menggunakan sistem putar kunci kalibrasi mandiri yang membuat alat ini dapat digunakan dengan cepat dan bekerja dalam beberapa menit. Terdapat banyak dukungan protokol pada alat ini, karena alat ini mendukung semua protokol pemindaian dan 8 pose pasien berbeda, seperti HFS, FFS, HFP, FFP, HFDL, HFDR, FFDL, dan FFDR, dengan pose sewenang-wenang serta ukuran pasien yang berbeda. Sistem teknologi yang digunakan untuk alat di atas adalah sistem Robust Dynamic Fusion atau RDF, yang artinya adalah fusi dinamis yang kuat. Sistem tersebut menggunakan permodelan tubuh pasien 3D yang akurat dengan kemampuan inferensi multimodal. Sistem ini sudah dilatih sekali dan digunakan di berbagai aplikasi tanpa pelatihan ulang. Terdapat juga berbagai pilihan sensor yang memungkinkan penerapan sistem ini dalam skala besar. Sistem ini juga mampu memecahkan tantangan penerapan nyata dalam skalabilitas dan umum. Selain sistem teknologi yang digunakan untuk alat di atas, ada juga sistem regresor Mass Kinematic Hierarchies atau RMKH. Melalui regresor parameter baru tersebut, secara eksplisit mengeksploitasi batasan struktural model tubuh manusia. Teknologi tersebut fleksibel untuk digunakan dalam pandangan mendasar regresor encoder atau encoder regresor optimizer. Cenderung mengalami oklusi dan mencapai peningkatan substansial pada data di bawah berbagai oklusi. Beberapa jenis sistem lain untuk memeriksa pasien adalah seperti 360 derajat pemodelan pasien 3D penuh, yaitu sistem yang hanya dengan satu bidikan dapat memulihkan tubuh pasien dengan 3D detail dan dengan pose bentuk tubuh yang tepat termasuk depan dan belakang. Kemudian ada menggunakan sistem waktu sebenarnya atau real time. Selanjutnya ada sistem yang cenderung kuat untuk mengalami oklusi. Sistem ini tahan terhadap kain, kekacauan, dan sumbatan parsial yang menghalangi pandangan pasien. Kemudian ada sistem yang kuat untuk penerangan sistem tersebut sehingga mampu membuat insentif untuk kondisi lingkungan seperti iluminasi dengan fusi dinamis modalitas silang. Ini mampu bekerja di dalam dan di luar ruangan. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan pelatihan model untuk rekonstruksi MR yang canggih, yaitu mencakup yang pertama, model rekonstruksi pemenang penghargaan. Yang kedua, model MR jantung untuk waktu nyata. Yang ketiga, rekonstruksi MR melalui neural ODE atau ODE.
Ada beberapa cara untuk melakukan rekonstruksi gambar hasil pengecekan tubuh. Salah satunya adalah seperti dengan cara Pyramid Convolution RNN atau PCRNN. 3 modul RNN konvolusional telah digunakan untuk mempelajari pengoptimalan secara berulang dalam berbagai skala. Sebelumnya, harus sudah ada belajar dari gambar kasar ke gambar halus ketika akan melakukan rekonstruksi. Cara ini sudah pernah menang dalam lomba FastMRI 2019 kategori multicoil 4 kali. Selain cara di atas, juga terdapat cara lain yaitu Dynamic Image atau CMRI Reconstruction atau disebut rekonstruksi gambar dinamis. Cara tersebut menyapu informasi dinamis untuk memecahkan masalah kebalikan terhadap rekonstruksi. Terdapat 2 arah RNN yang telah mempelajari periode spasial dan temporal dari data pelatihan. MRI Reconstruction via Neural ODE atau rekonstruksi MRI melalui Neural ODE, di mana caranya dengan memformulasikan rekonstruksi MRI sebagai proses optimasi berkelanjutan melalui Neural ODE-S yang dilanjutkan dengan mempelajari langsung pemecah ODE dengan desain jaringan. Cara seperti ini sangat mengurangi ukuran model dibandingkan dengan model SOTR. NVIDIA Tesla V100 mendukung rekonstruksi AL yang sedang direncanakan. Karena diketahui bahwa NVIDIA GPU-S memungkinkan pelatihan dan pengujian model rekonstruksi acara efisien. Model pemenang penghargaan PCRNN ini dilatih selama seminggu di server Tesla V100 atau 8 kali V100, hingga akhirnya dapat secara fleksibel merancang dan melatih model yang berbeda untuk kebutuhan klinis yang berbeda. Analisis CMRI berbasis AI. Selain MRI dengan rekonstruksi, peneliti juga mengembangkan solusi post-processing CMRI yang sepenuhnya otomatis, termasuk cardiac MRI functional analysis dan cardiac MRI strain analysis. Pelacakan seluruh jantung untuk analisis tekanan atau strain analysis. Di sini, peneliti memberikan beberapa contoh mengenai hasil pelacakan miokardial yang dihasilkan secara otomatis dari strain analysis. Barisan atas menunjukkan 3 log per lag access views, sedangkan barisan bawah menunjukkan pelacakan analisis strain pendek atau strain short analysis tracking dan nilai strain. AI untuk di luar distribusi data klinis. Masalah klinis AI, jaringan estimasi gerak dilatih secara offline. Hal tersebut seringkali menghasilkan bias jika diterapkan dalam praktik klinis. Protokol akuisisi, operator, jenis pemindai atau providers, dan algoritma. Pada awal seminar, peneliti membicarakan mengenai AI survei yang menemukan bahwa AI tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan. Peneliti akan melanjutkan dengan membicarakan mengenai penelitian AI fundamental yang sedang tim peneliti kerjakan untuk menghadapi ini sehingga AI dapat digunakan dengan lebih luas di klinik. Pada satu program semacam data pelatihan virus dan melalui distribusi dalam praktik klinik, untuk mengatasi masalah ini, peneliti menyerahkan algoritma MRI mereka yang mana merupakan meta-learner shift. Peneliti melatih algoritma AI mereka untuk berlatih bagaimana caranya untuk belajar. Sehingga ketika AI melihat data yang baru, AI tersebut akan menampilkan adaptasi bobot jaringan online menggunakan Online Gradient Distance Optimizer. Benda optimizer itu dilatih oleh Meso dari meta-learner. Meta-learner melatih online optimizer bagaimana caranya untuk beradaptasi secara efisien terhadap tugas-tugas yang berbeda. Peneliti mengetes metode ini untuk mengecek atau memeriksa miokardium yang berbeda. Pada bagian tersebut, pergerakan miokardium sangat berbeda dari DT yang memegang training data. Peneliti mengatakan keduanya mencapai hasil yang lebih baik pada kasus tersebut. AI yang bisa dijelaskan atau XAI.
model kesamaan yang menjelaskan secara visual, menafsirkan model kemiripan dengan top-down perhatian berbasis gradien, meningkatkan kinerja model kesamaan dengan pengawasan diri, mengaktifkan aplikasi baru seperti Weakly Supervised One-Shot Semantic Segmentation yang diawasi dan pengambilan gambar medis berbasis konten yang dipandu. Alasan lain mengapa peneliti menemukan bahwa AI itu inkonsisten adalah karena mereka tidak tahu kapan harus mempercayai query shoot. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti akan membicarakan mengenai beberapa penelitian mengenai explainable AI yang berusaha untuk menyediakan MRI yang dapat dipahami. Pada pekerjaan atau karya ini, peneliti melatih Mellow. Mereka diberi 3 gambar, A, B, dan C, di mana A dan B adalah kelas yang sama. Jaringan peneliti berhasil menyediakan attention reasoning mengapa gambar A mirip dengan gambar B dan mengapa gambar B tidak mirip dengan gambar C. Dengan ini, kita juga dapat menampilkan Weakly Supervised One-Shot Segmentation dengan memberikan sebuah gambar query. Peneliti dapat menyediakan hanya 1 gambar sampel untuk mendapatkan object of interest. Hal tersebut merupakan semantic segmentation. Sebagai tambahan dari kemampuan penjelasan Mellow, kata-katanya juga dapat digunakan untuk mendapatkan gambar referensi dengan jauh lebih mudah. Referensi content-based tradisional tidak pernah berhasil karena mereka tidak tahu konsep matematika pada gambar. Dengan pendekatan peneliti, peneliti dapat menekan jarak dan membuat referensi menjadi lebih mudah untuk para dokter. Perhatian hierarkis untuk lokalisasi abnormalitas sinar X pada dada. Lokalisasi kelainan tanpa satupun kotak pembatas atau tingkat piksel penjelasan selama pelatihan. Mengatasi secara bersamaan kelainan lokalisasi dan klasifikasi. Perhatian yang terpadu dan hierarkis dapat mengurangi bias distribusi sampel dalam pelatihan data. Hasil mutakhir tentang NIH CX14 dataset. Dengan kata lain, pengaruh XAI dan China Hierarchical Attention untuk lokalisasi abnormalitas X-ray pada dada. Melokalisasi abnormalitas tanpa bounding box atau anotasi pada level pixel yang mana sangat mahal selama training. Secara serentak atau di waktu yang sama menunjukkan lokalisasi dan klasifikasi abnormal dan mencapai hasil state of the art. Menafsirkan penalaran jaringan neutral dengan struktural konsep visual. Kerangka interpretasi novel pembuatan atau proses penalaran atau pengambilan keputusan lebih transparan. Representasi berbasis grafik untuk setiap keputusan yang dihasilkan NN menangkap kedua hubungan visual dan spasial. Membantu mendiagnosis NN dan memberikan kinerjanya dan generalisasi. Kemudian diberikan prediksi. Kerangka kerja bisa menjawab mengapa dan mengapa tidak dalam pertanyaan yang bisa dipahami oleh manusia. Membangun kepercayaan dengan pasien dan dokter untuk sistem diagnosis berbantuan AI. Dalam karya atau pekerjaan ini, peneliti berusaha menyediakan penalaran AI. Terdapat konsep struktur visual. Secara spesifik, Mellow dapat memberitahu dokter apakah konsep visual ada hubungannya yang mana AI akan menjelaskannya sebagai gambar A, bukan gambar B, atau gambar C. Dokter dapat memilih dengan mudah untuk percaya dengan hasilnya atau tidak. Dalam jangka panjang, proses ini juga dapat membantu dokter untuk memahami bagaimana AI dapat bekerja dengan lebih baik dan mengembangkan kolaborasi vision. Kesimpulan, UII membuat perawatan kesehatan lebih baik dengan merenovasi teknologi AI menjadi lebih kuat. Dengan memperbaiki alat-alat kesehatan, mempermudah pekerjaan dokter, dan meminimalisasi kesalahan untuk penelitian dengan menggunakan AI pada riset klinikal. Yang kedua yaitu bantuan platform NVIDIA HW atau SW. Yang ketiga, beberapa riset AI peneliti saat ini untuk mengatasi masalah klinis, seperti mengurangi bias data, anotasi data yang efisien dan cerdas, penjelasan model AI,
pembelajaran federasi yang aman dan cepat. Masih terdapat tantangan yang belum terselesaikan mengenai AI untuk digunakan secara luas dalam klinik, dan hal ini adalah yang sedang diusahakan oleh para peneliti. Misi peneliti adalah untuk membawakan layanan kesehatan yang setara untuk semua orang. Sekian presentasi dari kami, semoga review yang kami bawakan bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.